Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Bang Kowi. Pada video kali ini saya akan ngebahas tentang pemberkasan lagi. Ya, walaupun sudah saya buatkan beberapa video yang sifatnya menenangkan, tapi ini tetap aja masih banyak yang bertanya dengan pertanyaan yang sama, kemudian yang masih curhat, ragu, khawatir, ketar-ketir. Ya, maklum lah ya. Jadi di video ini saya sudah mencari langsung jawaban dari sumbernya. Kalau sebelumnya kan jawaban dari saya sendiri ya, berdasarkan pengalaman saya. Kalau ini sudah saya siapin jawaban langsung dari BKN, dari sumbernya langsung. Jadi mudah-mudahan bisa lebih membuat semua teman-teman tenang dan tidak khawatir lagi terhadap pemberkasan yang sedang dilaluinya. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Oke teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas adalah perihal sistem portal SSCASN ini ya. Karena banyak yang komen atau yang curhat bahwa mereka sistem portal pemberkasannya itu lagi error. Beberapa teman-teman ada yang muncul notifikasi galat seperti yang di layar ini saya tampilin ya. Jadi muncul seperti itu dan mereka khawatir nanti mereka nggak cukup waktunya sampai penutupan daerah, nanti khawatirnya mereka tertinggal dan akhirnya khawatir TNS. Nah ini langsung aja, ini juga pernah terjadi di tahun 2020, yaitu di tahun sebelum teman-teman ya. Ini ada yang langsung ngasih notifikasi ke Twitternya BKN. Maaf Min, ini masalahnya kenapa ya? Sudah saya cek tidak ada yang salah dengan daerah saya, tapi selalu begini, ini muncul notifikasi galat. Kemudian langsung direspon karena terjadi di banyak sekali daerah dan banyak instansi. Akhirnya BKN memberikan sebuah kebijakan. Ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa nggak usah khawatir, BKN pasti akan melakukan sebuah kebijakan karena kesalahan ini tidak terjadi karena human error, melainkan sistem error. Akhirnya di tahun 2020 diperpanjanglah pemberkasannya. Ini masa unggah dokumen pemberkasan di SCN bagi pelamar, ini dulu namanya SSCN ya. Kalau sekarang SSCASN karena mencakup PNS dan juga P3K. Bagi pelamar yang lulus 2019 diperpanjang sampai tanggal 21 November 2020. Nah, ini bukti bahwa teman-teman nggak usah khawatir ya. Barangkali portal sistem pengisian DRH-nya dan pemberkasannya ada error, sistem galat dan lain sebagainya, nggak usah khawatir. Ketika tetap sampai penutupan pemberkasan masih terjadi demikian, insya Allah BKN akan bertindak bijak dengan memperpanjang, dan ini sudah pernah terjadi di tahun 2020. Nah, ini juga dipertegas dengan surat dari BKN langsung ya, yang isinya berkenaan dengan banyaknya permohonan perpanjangan masa unggah dokumen yang disebabkan oleh pergantian peserta yang mengundurkan diri dan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan dokumen kelengkapan usul serta menyusuli surat kami nomor bla 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 tanggal 23 Oktober 2020 tentang usul penetapan unit bla 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 secara elektronik. Dengan hormat kami sampaikan bahwa masa unggah dokumen di SSCN bagi pelamar yang lulus CPNS 2019 diperpanjang hingga 21 November. Jadi ini adalah kebijakan dari BKN terkait sistem error, bukan human error tapi sistem error. Akhirnya diperpanjanglah pemberkasan di tahun 2020. Kemudian ditambah lagi informasi warning dari BKN di Twitter. Ingat, ini bukan berarti terbuka peluang untuk kalian berleha-leha. Manfaatkan masa perpanjangan ini sebaik mungkin. Ketika menemukan kendala, maka baca atau tonton ulang petunjuk teknis yang sudah Mimin share. Kalian sudah melewati fase menuju lulus dengan perjuangan luar biasa. Bungkus itu semua dengan perjuangan yang tak kalah gigih di tahap pemberkasan menuju NIP dalam genggaman. Gambate. Nah, ini bukti bahwa teman-teman gak usah khawatir ya, ini tahun 2020, jadi otomatis 2022 ini jika ada permasalahan yang sama, insya Allah kebijakan yang sama pasti akan keluar, nggak mungkin nggak ya. Kemudian lanjut, ketika sudah diperpanjang, kemudian masih ada lagi sistem error misalnya, apakah mungkin akan diperpanjang lagi? Ya sangat mungkin. Pokoknya kalau bukan human error, melainkan sistem error, pasti akan ada pemakluman dan kebijakan yang sifatnya ya sangat mengayomi dan memberikan pelayanan yang baik ya. Ini terbukti ada berita di 2020 dulu juga terjadi setelah diperpanjang itu masih ada beberapa yang terkendala gitu. Akhirnya muncul berita dengan tagline pemberkasan CPNS ditutup BKN, banyak instansi minta perpanjangan waktu lagi. Jadi
Teman-teman ketika mengalami kendala, langsung aja laporan ke instansinya masing-masing, jadi biar dijadikan temuan yang nantinya akan dilaporkan ke BKN. Jadi biar menjadi pertimbangan. Isinya ini pemberkasan online bagi peserta yang lolos seleksi 2019 telah berakhir Sabtu. Ya, sebelumnya sempat memperpanjang waktu pemberkasan dari 6 sampai 15 November menjadi hingga 21 November. Kemudian meski sudah diperpanjang, tampaknya masih ada instansi yang belum juga menuntaskan pemberkasan. Sehingga masih ada instansi yang kembali minta pengajuan waktu. Nah, ini belum tuntas karena yaitu tadi kendalanya ya. Ada yang sudah menyelesaikan, tapi banyak juga yang minta dispensasi perpanjangan. Kata kepala BKN bla bla bla. Dan akhirnya ya muncul kebijakan lagi, akhirnya diperpanjang lagi. Jadi teman-teman soal sistem gak usah khawatir lagi ya. Nah, kemudian berikutnya ini kita bahas perihal kesalahan isian data dan berkas. Ini banyak yang tanya, padahal udah tak jawabi satu persatu, tapi masih aja. Ini teman-teman simak baik-baik, jadi biar nggak tanya-tanya lagi, nggak usah ragu-ragu lagi. Ini langsung jawaban dari BKN ya. Perlu diingat ya, ini dari BKN langsung tahun 2020 ya, bukan 2022. Jadi artinya bukan berarti ini nggak berlaku tahun ini, pasti berlaku juga ya kan? Karena kan sifatnya sama dan instansinya juga sama. Dalam masa pemberkasan CPNS 2019, Sobat BKN nggak perlu terlalu khawatir dengan berkas yang salah, yang sudah diunggah. Apakah sudah memenuhi syarat atau belum? Jika tim verifikasi instansi menyatakan ada dokumen yang salah unggah, sistem kami akan menotifikasi via WhatsApp untuk menginfokan hal tersebut kepada kalian. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau teman-teman merasa ada yang salah unggah dan udah terlanjur mengakhiri DRH gitu, nggak usah khawatir. Kalau memang itu benar-benar salah bagi verifikator, itu pasti nanti akan teman-teman mendapatkan notifikasi melalui WhatsApp. WhatsApp siapa ya? Nomor teman-teman. Kan teman-teman melampirkan nomor di DRH ya. Jadi jangan sampai nomornya keliru, karena itu adalah sumber untuk BKN memberikan informasi jika ada kesalahan. Nanti kalau nggak ada notifikasi, ya berarti nggak ada kesalahan. Teman-teman nggak usah bingung, karena di tahun saya itu banyak yang dapat notifikasi, laporan yang nggak dapat. Juga laporan, kok saya nggak dapat SMS, kok saya nggak dapat WhatsApp. Waduh, nggak dapat WhatsApp berarti ya nggak ada yang salah, kok malah mereka minta di WhatsApp, berarti minta salah. Ya maklum lah ya, gejolak orang yang lagi ketar-ketir itu. Nah, kemudian ada lagi nih, tentang kesalahan input data ya. Kalau tadi kan input berkas ya, berkas itu berarti yang unggah-unggahan itu ya. Ini data ini. Jawaban BKN, staf Humas BKN Diah Eka Palupi mengatakan data peserta CPNS yang sudah disubmit tidak bisa diulang lagi. Ingat ya, nggak bisa diulang lagi. Akan tetapi, jika terdapat kesalahan data yang berkaitan dengan nama, tempat, dan tanggal lahir, maka akan diminta untuk memperbaiki. Jadi dimintanya tadi pakai notifikasi WhatsApp, akan dikabari kalau 3 poin penting ini ada yang keliru, disuruh memperbaiki di tahap revisi. Salah input data yang akan diminta perbaikan oleh petugas verifikasi instansi adalah nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Kata dia saat dihubungi Kompas, bla 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 2020. Sementara kesalahan input data selain 3 poin di atas, ingat ya, selain 3 poin di atas, berarti selain nama, tempat lahir, dan tanggal lahir, misalnya nama program studi, bisa diperbaiki di kemudian hari. Ini contoh misalnya nama program studi, artinya ini juga berlaku untuk data yang lain, misalnya nama orang tua, kemudian akreditasi, nama saudara kandung, pengalaman, bla bla bla, yang lainnya lah. Pokoknya selain 3 komponen inti, yaitu nama, tempat, kemudian tanggal lahir, maka itu masih bisa dimaklumi dan bisa diperbaiki di kemudian hari. Diperbaikinya di mana kak? Ya di instansinya langsung, di kepegawaiannya langsung nanti diperbaiki ketika pendataan untuk teman-teman masuk di data siap ASN nanti gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi nanti jika mendapatkan notifikasi itu, BKN minta peserta masuk ke akun SCCN dan melakukan perbaikan terhadap dokumen yang mengalami kendala. Perbaikan tersebut berlaku meski seluruh dokumen yang diunggah sudah disubmit. Ya, seperti diketahui, periode mengunggah dokumen pemberkasan diperpanjang hingga 21. Ya, PLT, Biro Humas, bla bla bla, mengatakan perpanjangan ini dilakukan karena sejumlah alasan, termasuk alasan teknis hingga permintaan dari instansi. Jadi ada alasan sistem error dan alasan dari permintaan instansi. Jadi teman-teman kalau ada kendala langsung aja lapor ke instansi ya. Oke, jadi intinya gitu pembahasannya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili semua pertanyaan dari teman-teman yang dikhawatirkan, yang paling diketar-ketirkan. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi di kolom komentar dengan pertanyaan yang sama ya, bukan apa-apa nih. Karena menjawab pertanyaan yang sama dari orang yang beda-beda itu ya capek gitu loh. Jadi silakan lebih tenangkan hati ya. Intinya ada 2 ya. Satu, kalau ada sistem error, insya Allah akan dimaklumi dan pasti akan ada yang namanya kebijakan perpanjangan pemberkasan ya, bukan human error ya, tapi sistem error. Kalau terjadi human error, salah input, salah unggah, salah ngisi,
Jangan khawatir, akan ada masa revisi. Nanti teman-teman akan diberitahu melalui notifikasi WhatsApp jika teman-teman dirasa oleh tim verifikator melakukan kesalahan unggah. Tapi kalau nggak ada WhatsApp, ya nggak usah tanya-tanya, kok saya nggak di WhatsApp, ya nggak usah tanya-tanya, berarti sebenarnya teman-teman nggak salah unggah atau alias datanya udah bener, gitu ya. Dan ketika teman-teman merasa ada data yang salah, tapi kok nggak di calling, ya berarti teman-teman data yang salah adalah data yang selain 3 hal. Ingat ya, 3 hal data yang paling penting adalah nama, tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Ini yang paling penting. Yang lainnya kalau ada kesalahan masih bisa dimaklumi dan bisa diperbaiki di kemudian hari, artinya di instansi ketika teman-teman udah mulai kerja. Nah, kira-kira 3 data ini, nama, tempat lahir, kemudian tanggal lahir, ini mengacu di mana? Karena banyak yang tanya kan, perbedaan antara KTP kemudian ijazah mengacu di mana sih? Ini sesuai dengan yang saya ketahui bahwa acuan SK nanti mengacu pada ijazah, bukan KTP, bukan akta. Kenapa ijazah? Karena logikanya merubah ijazah itu susah teman-teman, bahkan hampir tidak mungkin bisa mengubah ijazah karena keluarannya itu setahun sekali dan itu sangat resmi sekali. Jadi kalau teman-teman berusaha merubah, nanti pasti akan dapat surat keterangan aja, bukan ijazah. Makanya pihak instansi dan dimanapun itu rata-rata mengambil dasar ijazah. Jadi KTP dan KK, akta ngalah. Kenapa? Karena akta, KTP, dan KK masih bisa diubah. Artinya harus ada kesamaan rumpun data gitu loh. Jadi akhirnya keputusannya adalah menyesuaikan dengan ijazah. Itu yang saya ketahui di tahun saya ya. Jadi sesuai dengan ijazah. Jadi teman-teman nanti tinggal menyesuaikan yang KK, KTP-nya dan aktanya menyamakan dengan ijazah. Kenapa begitu ya? Itu tadi alasannya, karena ijazah susah untuk diubah. Akhirnya memilih ikut ijazah aja karena nggak mungkin bisa diubah. Jadi yang lain bisa diubah, nanti yang lain ngalahi gitu ya. Ini gunanya adalah untuk nanti biar teman-teman enak kalau datanya sama semuanya. Enak nanti kalau seandainya nanti ngurusi yang namanya pensiunan. Kalau teman-teman udah mulai pensiun, datanya harus sama semuanya. Oke, itu aja. Mudah-mudahan bisa lebih tenang, lebih plong, nggak ketar-ketir lagi. Udah saya jawab, nggak cuman jawaban saya, tapi juga jawaban dari BKN-nya langsung. Walaupun ini sumber dari tahun 2020, tapi ini sudah bisa dijadikan patokan bahwa tahun ini pasti akan berlaku juga. Karena kan juga sama-sama ya kan, naungannya yaitu BKN, Badan Kepegawaian Negara. Oke, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa semakin tenang. Saya doakan pemberkasannya lancar sampai akhir, teman-teman, dan akhirnya bisa mendapatkan NIP dengan segera dan segera langsung bekerja lah. Syukur-syukur bekerjanya sebelum puasa ya. Jadi bisa nikmati puasa, bisa nikmati lebaran, dan bisa menikmati gaji ke-13. Alhamdulillah, lumayan. Kawan-kawan kita bahas deh, apakah nanti CPNS juga dapat gaji ke-13 dan 14? Nanti kita bahas. Kita fokus ke sini dulu aja. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, tapi pertanyaan yang baru ya, jangan yang sudah pernah ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Bagi yang baru nonton channel ini, mungkin bisa ditonton video yang lain juga, barangkali pertanyaannya sudah saya bahas di video yang lain juga. Kalau mau subscribe, silahkan boleh subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.